Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Mardia, SPD dari Guru IPS SMP ITA Syifa Boarding School Wanaraja Subang. Pada kesempatan ini akan menyajikan mengenai pengimbasan program guru belajar seri assessment kompetensi minimum AKM 2021. Yang akan dibahas adalah apa sih program guru belajar seri assessment kompetensi minimum ini? Kemudian, apa manfaat dari program ini? Bagaimana konsep atau pelaksanaan dari asesmen kompetensi minimum ini? Serta bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh Ibu dan Bapak untuk mengikuti program ini. Mari kita simak bersama-sama. Ya, apa itu program guru belajar seri assessment kompetensi minimum? Apakah sama dengan ujian nasional? Bagaimana perbedaannya? Nanti ini akan terjawab dengan mudah pada program guru belajar seri assessment kompetensi minimum ini. Ya, jadi program guru belajar seri assessment kompetensi minimum adalah program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu guru atau kepala sekolah atau pengawas pada setiap pendidikan untuk memahami secara kompleks mengenai tujuan, konsep, bentuk dari asesmen kompetensi minimum, serta menganalisis contoh soal berbasis asesmen kompetensi minimum. Jadi, program ini adalah program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari sekian banyak program-program yang diadakan. Contohnya, program yang sudah berlangsung atau sudah dilaksanakan adalah program guru belajar COVID-19. Sistemnya adalah berbasis daring atau dalam jaringan. Jadi, Ibu atau Bapak dapat mengikuti program ini secara mudah atau fleksibel. Program ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi pendidik untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Nah, di sini ada 6 tujuan dari program guru belajar seri assessment kompetensi minimum. Yang pertama adalah memahami konsep assessment nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan assessment nasional. Ketiga, bagaimana menganalisis contoh assessment literasi membaca pada assessment kompetensi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menganalisis contoh assessment numerasi pada assessment kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil assessment kompetensi minimum. Dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri assessment kompetensi minimum. Jadi, ini adalah 6 tujuan dari program guru belajar seri assessment kompetensi minimum. Sebetulnya, tujuan program ini sangat banyak, Ibu dan Bapak. Dan memang ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pendidik dimanapun berada, untuk bisa memahami secara lebih kompleks, secara lebih lanjut mengenai apa itu seri assessment kompetensi minimum, bagaimana cara melaksanakan assessment kompetensi minimum, bagaimana perbedaan antara assessment kompetensi minimum dengan ujian nasional, ya, serta bagaimana sih contoh dan pelaksanaan atau penerapan dari asesmen kompetensi minimum ini. Ya, baik, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan program ini. Ada 2 langkah yang dapat diikuti oleh Ibu dan Bapak ketika mengikuti program ini. Yang pertama adalah BIMTEK. BIMTEK ini dilaksanakan pada periode tertentu sesuai dengan jadwal yang dipilih oleh Ibu dan Bapak.
Di sini isinya BIMTEK ini adalah mengenai konsep asesmen kompetensi minimum. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana perbedaan antara AKM dengan UN, bagaimana contoh dari asesmen kompetensi minimum, bagaimana menindaklanjuti dari AKM ini. Terakhir, setelah Ibu dan Bapak dinyatakan lulus mengikuti dari AKM ini atau BIMTEK ini, yaitu ada minimal, Bu, adalah nilainya minimal 70. Jadi di awal akan ada pretest dan di akhir ada posttest. Ini minimal 70. Tenang, bagi yang nilainya belum mencapai 70 dapat diulang kembali pada angkatan selanjutnya. Setelah selesai 100% mengikuti BIMTEK, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah mengikuti pengimbasan. Pengimbasan di sini adalah di mana Bapak dan Ibu dapat mengajak rekan-rekan untuk sama-sama belajar melalui BIMTEK ini. Ya, baik, selanjutnya adalah jadwal BIMTEK AKM. Di sini Ibu dan Bapak ada beberapa kita sedia berbagai macam angkatan. Untuk angkatan pertama mungkin ini sudah terlaksana 4 sampai 8 Januari 2021. Angkatan kedua ini juga sudah terlaksana Ibu 9 sampai 13 Januari 2021. Angkatan ketiga 14 sampai 18 Januari 2021. Angkatan keempat dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Januari 2021. Ya, tenang saja. Di sini juga ada beberapa macam angkatan, ya. Angkatan kelima dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Januari 2021. Angkatan ke-6 29 Januari sampai 2 Februari 2021. Maka ini 2 hari seakan datang yang akan dilaksanakan. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang ingin mengikuti program ini bisa dilaksanakan atau mengikuti pada angkatan 6 selanjutnya. Angkatan ke-7 3 sampai 7 Februari 2021. Angkatan ke-8 8 sampai 12 Februari 2021. Ya, untuk selanjutnya ada angkatan ke-9 13 sampai 17 Februari 2021. Angkatan ke-10 18 sampai 22 Februari 2021. Angkatan ke-11 yaitu 23 sampai 27 Februari 2021. Jadi memang untuk jadwal BIMTEK ini dilaksanakan paling akhir di angkatan ke-11 yaitu 23 sampai 27 Februari 2021. Ibu atau Bapak dapat memilih jadwal BIMTEK ini pada angkatan keberapa sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak. Jadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah jadwal pengimbasan. Ini dilaksanakan untuk semua angkatan, berlaku di tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Ini adalah langkah-langkah yang paling penting. Ya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah untuk mengikuti program guru belajar ini. Ya, paling penting adalah bagaimana Ibu dan Bapak menyiapkan laptop atau sejenisnya dan sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian Ibu dan Bapak bisa membuka atau search dengan menuliskan laman yaitu https://gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kemudian langkah kedua adalah setelah masuk melalui laman tersebut, kemudian Ibu dan Bapak akan dihadirkan dengan tampilan seperti ini. Kemudian di sini terlihat ada 4 program. Yang pertama seri pendidikan keterampilan hidup. Kemudian yang kedua ada seri assessment kompetensi minimum.
ada seri pendidikan inklusif, ini yang akan segera hadir, dan seri masa pandemi COVID-19. Maka Ibu dan Bapak bisa memilih, mengklik bagian dari seri assessment kompetensi minimum. Ya, kemudian langkah yang ketiga adalah setelah Ibu dan Bapak mengklik seri dari assessment kompetensi minimum ini, maka Ibu dan Bapak juga diklik kemudian mengenai seri assessment kompetensi minimum atau AKM, atau bisa ngeklik bagian dari selengkapnya. Ya, akhirnya Ibu dan Bapak sudah bisa masuk ke laman dari seri assessment kompetensi minimum. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum? Ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar seri assessment kompetensi minimum. Di sini ada dua pilihan ya Bu, ada mulai belajar dan sekolah interaktif. Maka Ibu atau Bapak bisa mengklik bagian dari mulai belajar. Ya, selanjutnya adalah Ibu dan Bapak akan dihadirkan dengan tampilan seperti ini, yaitu untuk masuk melalui program tersebut, maka Ibu dan Bapak harus login dengan mengetik alamat surel serta kata sandi yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak. Ya, selanjutnya adalah ketika sudah selesai memasukkan alamat surel dan passwordnya, maka Ibu dan Bapak bisa mengklik bagian dari assessment kompetensi minimum di bagian dari kata selengkapnya. Ya baik, akhirnya Ibu dan Bapak sudah masuk ke dalam laman mengenai seri assessment kompetensi minimum. Maka Ibu dan Bapak bisa memilih jadwal pelaksanaan AKM atau angkatan keberapa yang disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak. Di sini lebih fleksibel. Ya, akhirnya Ibu dan Bapak dapat mengikuti pelaksanaan program belajar seri assessment kompetensi minimum ini pada jadwal angkatan yang telah dipilih. Insya Allah program ini akan bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya calon pendidik, bisa memahami secara kompleks mengenai AKM, serta menambah pengetahuan baru mengenai AKM ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.